Habis diringkesi langsung diacak-acak lagi sama si bocil. Langsung dieker-eker lagi, sedangkan kerjaan ini numpuk segini pergombalan numpuk segini, belum dicandak sudah eker-eker bocilnya teman-teman. Inilah namanya Bu RT capek tapi nggak dapat gaji, dapatnya pahala. Ya bener ya enggak teman-teman, dapatnya pahala alhamdulillah sama gaji dari Pak suami. Kalau kerja itu nyata kelihatan temen, kerja itu nyata kelihatan capeknya dapat hasil. Kalau ibu rumah tangga itu enggak kelihatan hasilnya tapi capeknya minta ampun. Tuh lihat tuh seperti itu kan, itulah ibu rumah tangga. Seperti itu. Semenjak ada bocil hidupku jadi berwarna teman-teman. Dulu nggak ada bocil berapa tahun, mau kerja lagi kalau nggak ada bocil, rencana kalau nggak ada bocil, kalau nggak muncul dalam perut calon bocilnya kan di arep itu apa ya, diharapkan gitu ya teman-teman, diharapkan itu si bocil itu dulu sangat diharapkan, sampai bilang gini, kalau akhir tahun ini nggak ada bocil, calon bocil dalam perut, mau kerja lagi saya teman-teman waktu itu. Ternyata pas tahun baru itu ada 4 minggu, muncul 4 minggu udah mulai pusing, mual-mual, nggak karu-karuan, nggak jadi deh kerja lagi, kerja jauh. Jadi takdirnya di rumah teman-teman sampai sekarang. Dulu biasa dapat gaji sendiri itu teman-teman, tidak dapat gaji itu rasanya nggak enak, cuma ngatung. Cuma nadah tangan ke Pak suami, enak dapat gaji sendiri teman-teman. Takdirnya begini ya dijalani aja, disyukuri, dijalani. Di rumah momong bocil sama ngurus anak yang besar, sama nemenin orang tua itu bocilku yang besar. Orang tua itu bapakku sudah tua, kalau semua nggak di rumah kasihan. Tuh bapak kaosnya kebalik teman-teman. Jadi ya di rumah aja. Ini mau ngambil itu teman-teman, magicomnya rusak, dibetulin, nggak tahu udah jadi apa. Udah jadi katanya di Sendang sana, mau ke sana nunggu kakaknya itu, nunggu kakaknya Arsaka selesai pakai kerudung macaknya setahun butun. Lama dia macaknya teman-teman. Terus berangkat sambil nunggu waktunya berbuka puasa. Oke dek, mumpung terang, mumpung nggak hujan hari ini teman-teman. Biasanya setiap hari hujan, kadang jam 10 pagi udah turun hujan, kadang jam habis beduk jam 1, antara jam 1 jam 2 itu hujan sampai malam. Kadang waktu itu setiap adzan maghrib tuh hujan,
jadi yang terawih itu cuma sedikit. Arsaka bolong terawih itu 2 kali teman-teman, itu nggak terawih, nggak ikut jamaah terawih. Terus ini nanti sayanya itu ndak bisa ikut terawih karena lagi berhalangan. Nggak tahu nanti Arsaka, biasanya itu kalau aku berhalangan dia tetap ikut jamaah ke masjid aku sebelum sebelum puasa. Nggak tahu nanti ikut apa enggak, kayaknya ikut kakaknya sama mak sama kongnya. Dia ngobrok naik kuda sama sepedanya diobrok teman-teman. Tadi saya bolongnya puasanya masih 1 hari ini, mulai hari ini teman-teman. Puasanya dapat berapa ya, lupa ini tanggal berapa. Dek, Kak. Ayo jaketnya diambil, kamu pakai jaket apa enggak? Enggak. Yang di rumah cuma sama saya aja teman-teman. Enggak ada laki-lakinya cuma Arsaka sama Kong. Bocil sama orang tua lansia. Yang muda-muda pada pergi kerja jauh. Adek, udah kerja jauh cari rezeki karena di kampung itu susah nyari uang kalau nggak punya modal sendiri. Kalau di sini daerahku itu kan sapi perah itu kan, daerahnya sapi perah. Kalau nggak punya modal sendiri, sapi sendiri itu sama aja apa ya, geraan teman-teman. Geraan itu cuma merawat, sama aja nggak dapat apa-apa karena bagiannya itu separuh kan, marubadi teman-teman. Kalau gajiannya itu setiap bulan gajiannya separuh, yang separuh yang punya, yang separuh yang merawat. Yang merawat dapat separuh itu nanti buat beli bensin, buat ngobrok rumputnya, terus buat beli apa lagi gitu, arit lah apalah gitu. Kalau yang itu utuh, yang punya sapi utuh, yang punya modal utuh uangnya, gajiannya separuh. Kalau yang merawat itu bagiannya buat beli bensin kalau nggak mau mikul atau nyunggi karena jauh teman-teman. Kalau zaman dulu belum banyak orang punya sepeda motor ya dipikul. Sekarang kan jalan itu sudah sampai Tegalan, sampai sawah, sampai tempat tanam rumput itu, jadi sudah bisa dilewati motor. Jadi ya bawa motor. Jadi bensin itu 1 liter cuma untuk 2 hari, tergantung motornya. Adek nggak boleh kayak gitu, bocilku 2,5 tahun itu teman-teman. Jadi rugi kalau nggak punya modal sendiri, nggak punya sapi sendiri kalau di sini teman-teman. Makanya adikku sama anakku itu kerja jauh cari modal dulu biar nggak susah di kampung. Apalagi nanti kalau sudah berumah tangga kan menghidupi anaknya orang. Kalau nggak punya modal sendiri kan buat belanja istrinya, mencukupi keluarganya apa. Apalagi laki-laki gitu kan merokok buat beli rokok, anak muda gitu buat keluar, biaya keluar.
ngumpul sama temennya gitu kan juga butuh biaya. Kalau cuma merawat sapinya orang ya nggak dapet apa-apa, nggak cukup. Terus kalau kerja manjingan kerja di orang ndak ada teman-teman di sini, musiman soalnya. Kadang kan panen jagung gitu kan gantian di sini, ndak dimanjing nih teman. Kecuali kalau orang kaya banget gitu baru dimanjing nih. Gitu aja jarang orang kaya. Paling dibuat pakan sendiri, diunduhi sendiri panenannya. Kalau manjingan gitu jarang banget di sini. Ya orang sini tuh biasanya cari rumput, merawat sapi perah itu. Kalau kambing jarang. Ya ada tapi jarang. Yang merawat untuk penghasilan tetap gitu jarang kambing. Gak ada. Paling buat duen-duen. Kalau untuk ekonomi itu ya sapi perah sama ngerawat, sama itu punya tegalan nanam jagung, nanam padi gitu. Terus untuk belanja itu ya dari penghasilan sapi perah. Kalau di daerahku, daerah Sendang itu Tulungagung nggak semua ada sapi perah teman-teman, adanya di Sendang sama mana ya, Pagerwojo. Terus selain itu nggak tahu saya, kayaknya ada apa enggak. Pokoknya di daerah dingin kalau sapi perah itu teman-teman di Tulungagung itu adanya di Sendang sama di Pagerwojo. Di Malang juga ada, Blitar ada, Kediri nggak tahu ada apa enggak ya sapi perah. Pokok di daerah dingin sapi perah itu cocoknya dan membutuhkan air banyak. Rata-rata di sini yang punya paling sedikit itu paling 2, paling sedikit. Biasanya ada yang punya 5, 6, 7. Oh, gajiannya itu melebihi kerja di luar negeri teman-teman yang punya sapi banyak. Iya, sak gebok gini gajinya. Ada yang gaji 29 juta, ada yang gaji 10 juta. Daerah kidul teman-teman, daerah Sawu-Sawu sana itu gajinya besar-besar. Terus pokok yang besar-besar itu gajinya Sawu-Sawu. Terus Serenan sana. Yang paling kecil itu daerah sini, Beringin Tengah. Itu yang besar itu kelihatan, yang sapinya banyak itu gajinya besar, yang orang kaya itu. Terus atas itu gajinya yuk besar-besar. Yang nggak punya gaji dari sapi itu cuma keluarga ini teman-teman, sama buleku sebelah sini, mbok adiknya bapak, terus sama adiknya bapak yang satu, Mbah Mus itu nggak punya gaji karena nggak merah. Tapi Mbah Mus punya sapi, tapi nggak merah, masih hamil. Mbok itu lansia, nggak merawat sapi, dia hidup sendiri kan. Anak cucunya nggak jadi satu. Kalau aku sapinya dijual, sapi satu itu loh dijual. Kalau mak ndak punya. Dulu itu punya itu cuma merawat, punyanya kakakku yang ada di Gresik. Sekarang ndak punya. Mak itu udah lama ndak punya. Terakhir mak punya itu ya dulu buat beli tanah yang dipakai tempatin pawon itu, rumah pawon, rumah kayu itu sama kandang. Jual satu, terus dijual lagi buat pokok terakhir itu mak itu buat nambahin bikin rumah ini, dijual. Dulu itu masih murah. Anakku masih kecil-kecil, anakku masih 3 kecil-kecil dulu yang terakhir. Terus gak punya penghasilan, terus aku kerja jauh. Waktu itu adikku udah lulus kejuruan, terus sapinya dijual. Jadi kan nggak membiayai sekolah anak, jadi sapinya jual buat nambahin
bikin rumah ini. Jadi mak ndak boleh. Gitu teman-teman. Udah ya teman-teman, saya udah belum Kak? Adatan, kong adan teman-teman. Udah ya teman-teman, mau berangkat ke itu, ke Sendang ngambil magicom. Udah jadi katanya, udah di WA. Adek diring ke sini dek. Oke teman-teman, jangan bosan ya lihat kegiatanku yang ya seperti ini, orang kampung teman-teman, bahasanya juga belepotan, suasananya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.